Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai suatu produk, yaitu Nuti, Healthy Noodle dari Umbi Porang. Di sini adalah logo dari Nuti. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya, Salma Murdia Prastiwi dengan NIM 20000338087. Saya Safira Madani Tanjung dengan NIM 200336069. Saya Septi Nur Koliza dengan NIM 20000331105. Saya Maharani Ratna Intan dengan NIM 20000330078. Kemudian langsung saja kepada latar belakang dari produk ini dibuat yang akan disampaikan oleh rekan saya, Safira Madani Tanjung. Kepada Safira, saya persilakan. Latar belakang Nuti, kekayaan sumber daya alam di Indonesia menyimpan potensi besar untuk dikembangkan menjadi olahan pangan. Salah satunya umbi porang. Umbi porang memiliki kandungan senyawa glukomanan yang cukup tinggi sebesar 45-65% yang mempunyai banyak manfaat dalam tubuh, salah satunya dapat menurunkan kadar gula darah. Namun, selama ini pemanfaatan umbi porang belum banyak diminati oleh masyarakat luas. Dengan memanfaatkan umbi porang tersebut, maka dapat mencegah dan mengurangi dampak yang disebabkan oleh penyakit diabetes mellitus. Dari beberapa hal tersebut, kami memiliki sebuah gagasan untuk memanfaatkan umbi porang sebagai bahan dasar pembuatan mie instan sebagai upaya pencegahan penyakit diabetes mellitus. Gagasan tersebut tertuang dalam rencana usaha yang bermerek jual Nuti atau Healthy Noodle. Dengan upaya ini diharapkan terwujud pola konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragam, dan berimbang berbasis umbi porang sebagai potensi lokal yang bermuara pada terwujudnya pola makanan yang sehat. Tujuan usaha dari Nuti: 1. Menjadikan umbi porang sebagai alternatif makanan bagi penderita diabetes mellitus agar mendapatkan profit lebih bagi keberlanjutan usaha. Kedua, membantu mensejahterakan petani umbi porang. 3. Memberikan jaminan produk yang aman bagi para konsumen mie instan. 4. Menjadi UMKM yang berdikari dalam rangka memajukan ekonomi kreatif. Manfaat usaha Nuti: yang pertama, mampu mewujudkan pola pikir inovatif, solutif, serta kreatif dalam mewujudkan diversifikasi pangan. 2. Mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang berujung kemandirian finansial bagi mahasiswa di masa yang akan datang. 3. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan mahasiswa dalam pengolahan umbi porang. 4. Dapat memperoleh produk mie ayam yang mampu dikonsumsi bagi para penggiat diet dan penderita diabetes mellitus. Yang kelima, menambah variasi produk makanan yang menyehatkan. Saya kembalikan kepada moderator, Mbak Salma. Kemudian untuk visi dan misi akan dijelaskan oleh rekan saya, Maharani Ratna Intan. Kepada Maharani, saya persilakan. Indonesia sudah tidak asing lagi dengan mie. Hampir seluruh masyarakat suka memakan mie. Tapi, mie yang beredar di pasaran adalah mie yang tidak sehat dan mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi tubuh. Maka dari itu, visi dan misi dari Nuti adalah visinya yaitu menjadi produsen mie yang memiliki ciri khas healthy noodle terbesar di Indonesia. Kemudian, misi dari Nuti yaitu yang pertama, bekerja sama dengan petani umbi porang dan dampaknya adalah peningkatan pendapatan petani umbi porang. Yang kedua yaitu salah satu inovasi mie sehat di Indonesia dengan menggunakan bahan pewarna alami dari hasil pertanian nampak yang disebabkan oleh penyakit diabetes mellitus. Dari beberapa hal tersebut, kami memiliki sebuah gagasan untuk memanfaatkan umbi porang sebagai bahan dasar pembuatan mie instan sebagai upaya pencegahan penyakit diabetes mellitus. Gagasan tersebut tertuang dalam rencana usaha yang bermerek jual Nuti Healthy Noodle. Dengan upaya ini diharapkan terwujud pola konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragam, dan berimbang berbasis umbi porang sebagai potensi lokal yang bermuara pada terwujudnya pola makan yang sehat. Kemudian, target konsumen
produk Nuti Noodle, yaitu dengan karakteristik yang pertama, yaitu suka olahan mie. Produk Nuti diperuntukkan secara umum untuk orang yang menyukai olahan mie dan yang sering mengkonsumsi mie. Karakteristik yang kedua yaitu pelaku pola hidup sehat. Nuti menggunakan bahan yang berasal dari hasil pertanian, yaitu umbi porang dan menggunakan pewarna alami dari sayuran sehingga cocok untuk orang yang mengamalkan pola hidup sehat. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu orang yang sedang diet. Mie yang diolah dari bahan baku umbi porang memiliki kadar kalori yang rendah sehingga tetap bisa dikonsumsi untuk orang yang sedang melakukan diet. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu orang dengan penderita diabetes. Nuti dibuat dengan bahan dasar umbi porang yang aman dikonsumsi untuk penderita diabetes. Saya kembalikan ke moderator. Kemudian untuk proses produksi akan dijelaskan oleh Septi. Kepada Septi saya persilakan. Baik, terima kasih Salma. Oke, proses produksi Nuti ini yang pertama pembersihan umbi porang. Lalu selanjutnya umbi porang dihaluskan, lalu dicampur dengan telur dan garam. Selanjutnya adonan dicampur dan diuleni hingga kalis. Selanjutnya adonan dipipihkan dengan roll. Selanjutnya adonan diubah menjadi mie dengan menggunakan noodle maker. Setelah itu mie dikeringkan di dalam oven, lalu dibuat bumbu dan topping. Dan yang terakhir yaitu pengemasan. Selanjutnya ada strategi pemasaran usaha Nuti. Strategi yang digunakan oleh usaha ini yaitu AIDA plus S. Menurut Kotler dan Keller, formula AIDA atau teori AIDA merupakan formula yang paling sering digunakan untuk membantu perencanaan suatu iklan secara menyeluruh. Dan formula itu dapat diterapkan pada suatu iklan. Yang pertama ada perhatian atau attention. Pada tahap perhatian, di mana kita harus membuat para konsumen sadar akan keberadaan produk kita. Dalam hal ini, kita menggunakan sosial media untuk memperkenalkan produk kita kepada konsumen. Di antaranya, mempromosikan produk di media sosial, yang kedua memperkenalkan varian produk, dan yang terakhir membuat konten tentang produk di Reels Instagram yang menarik. Yang kedua ada interest atau ketertarikan. Setelah berhasil menarik perhatian, harus dilakukan follow up yang baik untuk menarik minat beli calon konsumen, yaitu tahapan lebih dalam memberikan informasi produk, membujuk, dan mampu memberikan alasan kenapa konsumen harus membeli produk ini. Yang pertama, memperkenalkan manfaat produk. Yang kedua, memperkenalkan keunggulan atau kelebihan produk ini. Dan yang ketiga, menjawab pertanyaan calon konsumen dengan ramah. Yang ketiga ada keinginan atau desire. Tahap ini adalah tahap memberikan penawaran yang tidak dapat ditolak si konsumen, di mana agar timbul keinginan dan hasrat untuk membeli produk ini. Yang keempat ada tindakan atau action. Tindakan terjadi dengan adanya keinginan kuat konsumen, sehingga terjadi pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian produk yang ditawarkan dengan cara yang dilakukan. Yang pertama, melayani dengan ramah. Yang kedua, menerapkan sistem kupon. Setiap pembelian produk Nuti, konsumen akan mendapatkan kupon dan dapat ditukarkan dengan hadiah. Dan yang terakhir ada kepuasan atau satisfaction, yaitu di mana konsumen merasa puas dengan produk ini dan akhirnya memutuskan untuk membeli. Dan yang pertama itu ada memanfaatkan media sosial yang dimiliki pelanggan untuk mengupload produk Nuti ke media sosialnya. Dan yang kedua, mengadakan giveaway. Selanjutnya ada analisis SWOT dari produk ini. Yang pertama ada strength atau kekuatan.
Bahannya mudah didapatkan dan melimpah. Yang kedua, tidak menggunakan bahan kimia berbahaya dan aman dalam penggunaan. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Pertama, terdapat kandungan senyawa kalsium oksalat yang dapat mengakibatkan gatal-gatal, sehingga dibutuhkan perlakuan khusus dalam pengolahannya. Yang kedua, ada belum terbentuknya jaringan pemasaran yang kuat. Dan yang terakhir, masa kadaluarsa yang cukup singkat dikarenakan tidak menggunakan pengawet buatan. Yang ketiga, ada opportunity atau kesempatan. Yang pertama, ada masyarakat membutuhkan produk olahan pangan yang bergizi dan bermanfaat bagi kesehatan. Yang kedua, produk yang ditawarkan belum dijumpai di pasaran. Dan yang terakhir, produk yang ditawarkan memiliki keunggulan dilihat dari segi kemanfaatan bagi konsumen. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Munculnya usaha baru yang memproduksi produk serupa persaingan dalam pemasaran yang kompleks. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kemudian untuk rencana pembiayaan. Nah, di sini ada yang pertama biaya produksi dan investasi. Dari biaya tetap operasional yaitu ada 6 akun, yaitu yang pertama paid promote akun Instagram dengan nominal 175.000, kemudian sewa lapak usaha dengan nominal 750.000, dengan biaya APD berupa masker, sarung tangan sebesar 75.000, biaya kebersihan berupa sabun, sunlight, spons sebesar 50.000, beban biaya penyusutan yaitu 200.000 dan biaya transportasi sebesar 500.000, dengan total biaya tetap operasional yaitu 1.750.000. Kemudian untuk variable cost, yang pertama yaitu ada umbi porang tentunya sebagai bahan baku kami dengan pemakaian 480 porsi dengan nilai atau nominal 240.000, tepung terigu 264.000, tepung beras 56.000, tepung tapioka 44.000, kaldu jamur 44.000. Kaldu jamur, mohon maaf, 250.000, telur 184.000, sagu 92.000, plastik vakum sebagai bahan baku yaitu 50.000, kemudian mini cup sambal 130.000, paper bowl 485.000, sumpit 70.000, kemudian ayam 210.000 untuk 7 kilo, untuk 160 porsi, dan bakso juga 350.000, kemudian jamur 175.000 untuk 160 porsi juga, kemudian jahe dengan 480 porsi dengan nominal 28.000, bawang putih 50.000, merica bubuk 12.000, kecap asin 24.000, kecap manis 80.000, minyak goreng 104.000, kulit pangsit 75.000, sambal 450.000, dengan total variable cost yaitu 3.423.000. Kemudian untuk investasi awal di sini terdapat 4 akun, yaitu yang pertama total investasi peralatan dan perlengkapan gerobak yaitu dengan nilai 7.500.000, total perlengkapan produksi dengan biaya 1.856.000, biaya tetap operasional yang sudah saya jelaskan tadi sebesar 1.750.000, dan tentunya biaya variabel dengan nilai 3.423.000, dan total keseluruhan untuk investasi awal yaitu 14.519.000. Kemudian yang kedua yaitu mengenai harga pokok dan harga jual. Nah, untuk harga pokok dan harga jual sendiri, untuk bahan bakunya tadi sudah dijelaskan dengan variable cost. Kemudian untuk totalnya, untuk Nutirum yaitu 2.863.000, untuk Nutiam 2.898.000, kemudian untuk Nutibol 3.038.000, dengan masing-masing porsi. Untuk Nutirum 480 porsi, Nutiam 481 porsi, dan Nutibol 482 porsi. Dengan HPP produk untuk Nutirum 5.965, kemudian Nutiam 6.038, kemudian Nutibol 6.329. Dengan target margin yaitu 63%, Nutiam 78%, dan Nutibol 85%. Dengan harga produk ketika dikasih diskon atau diberikan diskon yaitu Nutirum 10.000, Nutiam 12.000, dan Nutibol 13.000. Nah, untuk harga jual yang tidak dikasih diskon yaitu harga jual semestinya yaitu untuk Nutirum 12.000, untuk Nutiam 14.000, dan untuk Nutibol 15.000.
Kemudian yang ketiga adalah perencanaan penjualan dan laba bersih dari target volume penjualan. Nah, kami di sini menghitung untuk bulan 1 hingga 12 yaitu dengan rentang tahun 1 tahun. Nah, untuk target penjualan untuk bulan pertama untuk nuti jamur atau nuti rum 150 unit, untuk nuti ayam 150 unit dan nuti bakso juga 150 unit dengan total 450 unit untuk keseluruhan produk gitu. Nah, ini juga berlaku hingga bulan ke-12 yaitu dengan total 2.520 unit. Kemudian di sini kita akan mencari laba harga bersih gitu dari keseluruhan. Nah, untuk penjualan bulan 1 hingga bulan 12 tentunya. Untuk penjualan sendiri pada bulan 1 yaitu tadi dengan sebanyak 450 unit dari masing-masing produk, untuk nuti rum 150, untuk nuti bol 150 dan nuti yam 150 yaitu 6.150.000. Kemudian potongan penjualan yaitu tadi yang saya sudah jelaskan ketika diskon dan enggak adalah selisihnya 2.000. Jadi potongan penjualan per produk yaitu Rp2.000 dan didapatkan Rp900.000. Untuk HPP produk yaitu yang pertama untuk nuti rum yaitu 5.965, untuk nuti yam 6.038 dan untuk nuti bol 6.329 hingga diperoleh HPP produk sebesar Rp2.249.000. Kemudian didapatkan laba kotor sebesar Rp3.001.000. Kemudian untuk laba bersih sebelum pajak yaitu Rp1.251.000 dan pajak UMKM yaitu sebesar 0,5% yaitu Rp6.255 dan laba bersih setelah pajak yaitu Rp1.244.745.000 dengan beban biaya penyusutan yaitu Rp200.000. Dan disitulah kita akan mendapatkan laba bersih yaitu keuntungan dalam 1 bulan yaitu Rp1.044.745. Hal ini juga berlaku untuk bulan selanjutnya hingga ke bulan 12 yaitu dalam kurun waktu 1 tahun. Boleh next? Oke. Kemudian ada analisis kelayakan bisnis. Nah, di sini yang pertama, bagaimana sih kita bisa menentukan bisnis ini layak atau tidaknya? Kita akan menentukan dari perhitungan payback period. Nah, perhitungan ini untuk menentukan dalam jangka berapa bulan kita bisa menutup pengeluaran dari investasi awal. Dengan investasi awal sejumlah Rp14.519.000 dengan laba bersih untuk bulan pertama Rp1.044.745 dan sampai bulan ke-6 dengan total Rp1.547.732. Nah, dari bulan 1 hingga ke bulan 6 didapatkan total yaitu Rp12.971.268. Hal ini mengalami kekurangan tentunya untuk membayar Rp14.519. Nah, kekurangan sebesar Rp1.547.732 ini ditutup pada bulan ke-7 dengan bulan ke-7 yaitu sejumlah 11 hari. Nah, jadi untuk melunasi atau menutup pengeluaran investasi awal dibutuhkan waktu 6 bulan 11 hari. Dan tentunya ini juga layak untuk dijalankan karena tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian yang kedua, kita menganalisis dari segi perhitungan return of investment atau ROI. Nah, dengan dana investasi awal sebesar Rp14.519 dan total laba dari bulan 1 hingga ke bulan 12 yaitu Rp58.046.127 diperoleh ROI sebesar 400%. Nah, jadi investasi ini akan layak dijalankan karena memiliki ROI sebesar 400%. Kemudian untuk perhitungan break even point atau BEP. Nah, di sini ada 4 akun. Yang pertama yaitu proporsi dari penjualan atau sales promotion. Yaitu kita untuk proporsinya sama semua gitu dibagi rata. Jadi untuk topping jamur 33,3%, topping ayam 33,3% dan juga topping bakso. Nah, untuk kontribusi of margin yaitu HPP tadi yang sudah saya jelaskan, untuk topping jamur 5.965, topping ayam 6.038 dan topping bakso 6.329. Dengan harga jual untuk topping jamur 12.000, topping ayam 14.000 dan topping bakso 15.000. Dihasilkan fixed cost untuk keseluruhan yaitu 1.750.000.
Dengan BEP dalam unit, yaitu tadi jumlah fixed cost 1.750.000 dibagi dengan untuk HPP yaitu atau marginnya tadi 5.965 untuk Nutirum, untuk Nutiam 6.038 dan untuk Nutibol 6.329 dengan sales proportionnya sama yaitu 33,3%. Dihasilkan untuk Nutirum sebanyak 95 unit, Nutiam juga 95 unit, dan Nutibol juga 95 unit. Jadi dalam waktu 1 bulan minimal produk itu bisa terjual sebanyak 95 unit varian Nutirum, Nutiam, dan Nutibol. Kemudian untuk BEP dalam rupiah, yaitu Nutirum sebesar 95 kali 12.000. Kemudian kalau untuk Nutiam dikali 14.000 karena harganya 14.000, dan untuk Nutibol dikali dengan harganya 15.000. Jadi total yang diperoleh untuk BEP dalam rupiah yaitu 3.895.000 dalam 1 bulan. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.